Selamat datang di Void Century. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami sejarah salah satu kota yang paling penting dan berpengaruh dalam dunia Islam pada masa kejayaannya, Timbuktu. Terletak di jantung Afrika Barat, Timbuktu pernah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat di mana para cendekiawan dari seluruh dunia datang untuk belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, kota ini perlahan terlupakan. Apa yang membuat Timbuktu begitu istimewa? Apa rahasia kejayaannya yang banyak orang tidak ketahui? Mari kita ungkap dalam video kali ini. Timbuktu, yang terletak di wilayah Mali pada abad ke-15 dan ke-16, berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang tak tertandingi. Berbeda dengan banyak kota lain pada masanya, Timbuktu dikenal sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya Islam bersatu. Kota ini bukan hanya pusat agama, tetapi juga pusat intelektual yang mendalam. Banyak cendekiawan dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia Islam datang untuk menuntut ilmu di sini. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Timbuktu menyimpan ribuan manuskrip kuno yang mencakup berbagai topik, dari ilmu matematika, astronomi, kedokteran, hingga hukum Islam. Perpustakaan-perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan ilmu, tetapi juga sebagai pusat pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari berbagai cabang ilmu dengan mendalam. Dengan lebih dari 180.000 manuskrip yang ditemukan di berbagai perpustakaan di Timbuktu, kota ini menjadi salah satu pusat pengetahuan paling penting di dunia Islam. Sebagian besar manuskrip ini ditulis dengan tangan, dengan huruf Arab yang indah dan penuh makna. Timbuktu menjadi simbol bagi banyak orang tentang betapa beragamnya pengetahuan yang bisa didapatkan di dunia Islam pada masa kejayaannya. Keberhasilan Timbuktu sebagai pusat ilmiah tidak lepas dari adanya universitas-universitas yang terkenal pada masa itu. Salah satu universitas terbesar di Timbuktu adalah Universitas Sankore. Universitas ini menarik perhatian para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Para pelajar datang ke Timbuktu untuk mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan, dari teologi hingga matematika. Sistem pendidikan di Timbuktu sangat mendalam dan berbasis pada keilmuan Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di universitas ini, pengajaran dilakukan oleh ulama-ulama besar yang bukan hanya memiliki pemahaman dalam ilmu agama, tetapi juga dalam sains dan filsafat. Timbuktu menjadi tempat bagi pertukaran ide-ide besar, di mana teori ilmiah dan konsep agama dipadukan secara harmonis. Salah satu teori yang berkembang di universitas ini adalah pengaruh besar ilmu astronomi dan matematika Islam terhadap perkembangan sains dunia. Universitas Sankore memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat dunia Islam. Banyak tokoh besar yang berasal dari Timbuktu yang kemudian menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan ke berbagai wilayah Islam lainnya, termasuk Afrika Utara, Spanyol, dan Timur Tengah. Dengan demikian, Timbuktu menjadi saksi sejarah dari kemajuan intelektual yang sangat pesat pada masanya. Timbuktu tidak hanya dikenal karena pusat ilmunya, tetapi juga sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan wilayah lain, termasuk Afrika Barat dan Eropa. Kota ini terletak di jalur perdagangan Trans-Sahara, yang memungkinkan barang-barang berharga, seperti emas, garam, dan biji-bijian, untuk diperdagangkan secara luas. Kekayaan ekonomi ini membantu memperkuat posisi Timbuktu sebagai kota yang sangat penting, baik dari segi budaya maupun ekonomi. Namun, lebih dari itu, perdagangan ide juga terjadi di Timbuktu. Pelancong dan pedagang dari berbagai belahan dunia membawa serta ide-ide baru yang mempengaruhi dunia Islam dan luar Islam. Timbuktu menjadi pusat pertukaran budaya yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Manuskrip-manuskrip ilmiah yang diperdagangkan dan disalin di sini mencerminkan betapa besarnya peran Timbuktu dalam menjaga dan menyebarkan pengetahuan di dunia. Perdagangan yang berlangsung juga membawa banyak kemakmuran bagi Timbuktu, yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur kota, memperbaiki pendidikan, dan mendirikan lembaga-lembaga ilmiah seperti perpustakaan dan universitas yang sangat penting bagi perkembangan intelektual dunia Islam.
Seiring dengan berjalannya waktu, Timbuktu mengalami serangkaian invasi dan pertempuran yang menyebabkan kerusakan pada banyak institusi dan bangunan penting. Pada abad ke-16 dan seterusnya, invasi oleh bangsa-bangsa Eropa, serta kekacauan internal yang terjadi di wilayah Mali, mulai mengurangi kekuatan Timbuktu sebagai pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Banyak manuskrip dan karya ilmiah yang hancur atau hilang akibat serangan tersebut. Namun, meskipun mengalami keruntuhan, Timbuktu tidak sepenuhnya hilang dari peta dunia. Upaya konservasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Mali dan organisasi internasional, mulai dilakukan untuk menyelamatkan manuskrip yang masih ada. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Timbuktu, seperti Perpustakaan Ahmed Baba, terus berupaya untuk melestarikan warisan intelektual tersebut. Selain itu, Timbuktu juga berfungsi sebagai simbol ketahanan dan keberlanjutan budaya meskipun mengalami berbagai tantangan besar. Seiring berjalannya waktu, kota ini terus berusaha untuk memulihkan kejayaannya dan tetap menjadi tempat yang penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan perdagangan. Timbuktu mungkin telah mengalami keruntuhan, namun warisannya tetap hidup hingga hari ini. Manuskrip yang ditemukan di Timbuktu telah memberikan wawasan yang sangat berharga tentang sejarah, sains, dan budaya Islam. Banyak di antara manuskrip tersebut yang berisi pengetahuan yang sangat mendalam dalam bidang astronomi, kedokteran, dan matematika, yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Teori tentang keberlanjutan warisan Timbuktu menyarankan bahwa meskipun kota ini telah hilang dari peran utamanya sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, pengetahuan yang ada di dalam manuskrip tetap memberikan pengaruh pada dunia akademik dan intelektual saat ini. Dengan meningkatnya minat pada sejarah dan warisan Timbuktu, kita belajar bahwa pengetahuan yang kita miliki hari ini tidak lepas dari kontribusi berbagai peradaban besar yang ada di masa lalu. Timbuktu, meskipun kini hanya menyisakan jejak-jejak sejarah, memberikan kita pelajaran yang sangat penting tentang peran pengetahuan dalam perkembangan peradaban. Teori mengenai pengaruh Timbuktu dalam penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Islam mengungkapkan betapa besar kontribusi kota ini terhadap kemajuan sains, matematika, astronomi, dan hukum Islam pada masa kejayaannya. Banyak dari manuskrip yang ditemukan di Timbuktu yang mencakup berbagai cabang ilmu menjadi kunci untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam pada abad pertengahan dan pengaruhnya terhadap dunia barat. Selain itu, keberadaan universitas-universitas seperti Sankore juga menjadi titik tolak teori tentang hubungan antara pendidikan dan perdagangan. Timbuktu bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat interaksi antar budaya yang menyatukan pemikir dari berbagai belahan dunia. Pengaruh perdagangan dalam memperkenalkan ideologi-ideologi baru dan menjembatani perbedaan budaya adalah teori penting dalam memahami bagaimana Timbuktu tetap relevan dalam sejarah dunia. Teori kemunduran Timbuktu setelah keruntuhan kekuatan kerajaan Mali mengajarkan kita bahwa meskipun sebuah kota bisa hancur karena konflik dan invasi, warisan intelektual dan kebudayaan yang ditinggalkan akan terus memengaruhi generasi-generasi berikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa Timbuktu menjadi korban sejarah. Namun keberlanjutan manuskrip yang ditemukan memberikan bukti nyata bahwa peradaban besar ini tetap hidup melalui ilmu yang diwariskan. Akhirnya, teori tentang pelestarian warisan Timbuktu menunjukkan bahwa meskipun kota ini dilanda kerusakan fisik dan politik, pentingnya ilmu pengetahuan dan dokumentasi sejarah tetap menjadi aspek penting bagi masyarakat modern. Timbuktu mengingatkan kita akan betapa berharganya peran pendidikan dan pengetahuan dalam membangun peradaban yang kuat dan maju. Dengan demikian, Timbuktu tidak hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan dan ketahanan ilmu pengetahuan yang akan selalu menginspirasi kita untuk menghargai, melestarikan, dan mengembangkan warisan intelektual yang ada. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang sejarah, misteri, dan peradaban dunia. Klik tombol like jika Anda menikmati konten ini,
dan tinggalkan komentar untuk berbagi pandangan Anda. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.